Pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika, di mana program ini akan membahas mengenai keberuntungan, karir, bisnis, usaha, dan juga hubungan antar manusia. Kali ini kita akan membahas di dalam episode yang ada, yaitu mengenai pelemahan dari bintang yang ada. Mungkin Anda masih ingat bagi yang menonton di episode sebelumnya, yaitu adalah dukungan bintang. Kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan dari dukungan bintang tersebut. Mari kita saksikan berikut ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah melihat bahwa episode sebelumnya, bahwa ada orang-orang yang mempunyai keberuntungan di dalam tahun 2024, tahun naga kayu ini, sudah seimbang secara dari elemennya, sudah sesuai dengan elemennya, sudah dibutuhkan oleh elemennya, maka tahun kayu ini adalah tahun keberuntungan buat dia. Ditambah lagi dengan ada namanya dukungan bintang. Episode sebelumnya saya mengatakan bahwa namanya dukungan bintang adalah sebutnya tambahan. Adalah sesuatu yang tidak secara alami langsung diberikan. Jadi sesuatu yang harus Anda upayakan. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai namanya dukungan bintang, tetapi harus ada sesuatu yang Anda upayakan, apa yang Anda lakukan berbeda. Apa yang Anda lakukan sesuatu dengan orang yang berbeda juga akan membawa pengaruh yang berbeda pada dukungan bintang tersebut. Itu yang disebut dengan namanya dukungan bintang. Apabila orang tersebut ternyata tidak mau melakukan apapun juga, tidak melakukan atau mengambil kesempatan yang ada, ditambah lagi tidak mengerjakan apapun juga, maka segala jenis keberuntungan tidak akan ada dampak dan hasilnya. Nah, mari kita lihat lebih banyak lagi tentang hambatan bintang. Hambatan bintang ini bukan berarti hambatan karena kita melakukan suatu upaya yang lebih, maka langsung dihambat, langsung ada sesuatu yang dirasakan. Tetapi ini adalah efek-efek yang membuat diri Anda tertahan. Apabila Anda mengumpamakan diri Anda sedang berlari jauh, berlari cepat. Tiba-tiba ketika Anda ingin berlari dengan cepat, mungkin Anda merasakan kaki Anda kram. Mungkin Anda merasakan seperti ada yang menahan diri Anda untuk bisa lari lebih cepat lagi. Nah, inilah efek-efek yang akan dirasakan oleh pelemahan dari bintang yang ada. Jadi setiap kali bintang itu hadir pada zodiak Anda, maka inilah yang akan dirasakan. Nah, kita akan membahas efek ini jauh lebih banyak, lebih berat terhadap tahun lahir Anda. Jadi, pastikan Anda tahu apa zodiak Anda. Ini selalu akan mengacu kepada 4 pilar. Pastinya akan ada di bulan, tanggal, dan juga jam. Saya akan membahas lebih banyak pada tahun lahir Anda. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di dalam namanya teori ilmu metafisika, akan ada namanya keseimbangan elemen. Elemen tersebut ada 5, yaitu tanah, logam, kemudian kayu, air, dan juga api. Nah, lalu di dalam elemen-elemen tersebut dibagi lagi, ada namanya 10 batang langit dan 12 cabang bumi. 10 batang langit dan 12 cabang bumi tersebut adalah kita bagi mengenai efeknya, di mana efek yang paling kuat ya seperti sudah saya beritahukan adalah dari 12 cabang bumi. Walaupun 10 batang langit membawa pengaruh juga terhadap diri Anda. Nah, bagaimana efek dari bintang yang ada tersebut bisa mempengaruhi bagi diri Anda? Seperti yang sudah tadi saya umpamakan bahwa ketika Anda berlari, ataupun ketika Anda ingin berlari kencang, setiap orang pasti mengejar apa cita-cita mereka. Ada yang mempunyai cita-citanya sangat tinggi sekali. Ada orang yang mempunyai cita-cita realistis. Tetapi segala sesuatu yang cita-citakan harus dikejar, harus diupayakan. Nah, ketika Anda mengupayakan supaya Anda bisa sampai kepada tujuan, kepada cita-cita, kepada target tersebut, maka dengan ada pelemahan bintang ini akan membawa diri Anda tertahan. Seperti ada yang membatasi diri Anda, seperti ada tembok yang merintangi diri Anda. Bisa jadi ada yang merasakan seperti ada orang yang memegang tangan Anda, menahan Anda supaya Anda tidak jalan. Makanya segala sesuatu yang Anda lakukan
terasa berjalan di tempat. Inilah efek yang dilakukan, yang terasa ketika ada namanya pelemahan dari bintang. Mari kita lihat beberapa hal berikut ini tentang pelemahan bintang. Yang satu, apabila Anda, sekali lagi, Anda harus mencari tahu apa zodiak Anda di dalam tahun lahir Anda. Nah, saya akan memberi contoh mungkin untuk orang-orang bersio ular yang lahir tahun 77 ya. Mungkin Anda juga bisa menambahkan 12 atau mengurangi 12 untuk orang-orang yang bersio ular. Untuk orang-orang bersio ular tersebut, tahun ini sebenarnya bukanlah tahun yang buruk bagi diri Anda. Tahun ini sebenarnya Anda tidak dibilang tidak beruntung. Anda tahun ini cukup lumayan untuk mendapatkan hasil dari apa yang Anda kerjakan. Tetapi setiap hasil yang Anda kerjakan tersebut, Anda mempunyai namanya bintang di sini, yaitu namanya bintang perampokan. Namanya bintang perampokan artinya di dalam tahun ini apapun yang Anda hasilkan, entah mengapa tiba-tiba ada pengeluaran mendadak terhadap diri Anda. Bisa jadi yang pertama, tiba-tiba rumah Anda harus ada yang diperbaiki. Sehingga Anda harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu yang tidak Anda rencanakan sebelumnya. Hal ini akan membawa sesuatu hal yang tidak baik bagi perencanaan keuangan Anda. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus meratapi nasibnya? Apakah dia harus ke tempat-tempat tertentu untuk memperbaiki nasibnya? Tidak juga. Makanya fokuslah dengan apa yang dapat Anda hasilkan. Tahun ini adalah tahun yang baik bagi diri Anda. Cukup Anda fokus dengan apa yang Anda hasilkan dan jaga apa saja untuk pengeluaran Anda. Mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin dapat Anda jaga, seperti kesehatan. Kesehatan keluarga, kesehatan orang tua, dan kesehatan mungkin anak-anak Anda. Anda mungkin dapat menjaga kesehatan Anda sendiri. Oh, pada tahun ini mungkin juga pada bulan-bulan tertentu akan ada bulan-bulan yang banyak penyakitnya. Akan ada banyak orang yang panas, akan ada banyak orang yang flu. Maka Anda jaga makanan Anda dengan mengkonsumsi vitamin. Tetapi bagaimana dengan orang tua Anda mungkin yang lebih cuek, anak Anda yang tidak pedulian, pasangan Anda, maka Anda harus bisa menjaga mereka. Apabila Anda tidak bisa menjaga mereka, ini akan terjadi. Contoh yang paling utama, apabila terjadi sesuatu pada orang tua Anda, masuk sampai dengan rumah sakit, tidak mungkin Anda tidak ikut ya. Apabila Anda cukup berbakti, pastinya Anda juga akan mengeluarkan uang untuk membantu biaya pengobatan dari orang tua Anda. Hal ini bisa jadi sesuatu hal yang besar. Karena namanya bintang perampokan ini dilambangkan dengan ada satu pengeluaran yang besar. Pengeluaran besar ini bisa juga terjadi karena misalkan Anda pindah sekolah, ya, anak Anda pindah sekolah sehingga Anda harus mengeluarkan biaya tambahan lagi. Anda pindah rumah, Anda harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk renovasi dan lain-lainnya. Apabila Anda ingin juga misalkan ya mendapatkan sesuatu yang sebelumnya Anda harusnya dapat dengan harga murah, tahun ini promosinya mungkin sudah hilang. Ini juga namanya bintang perampokan. Apakah bintang perampokan ini harus kita takuti? Karena walaupun Anda takuti juga, bintang ini tetap hadir pada diri Anda. Sebagai seorang manusia, bukanlah Anda menjadi seorang dewa yang dimana Anda belajar untuk mengusir semua bintang-bintang yang tidak mendukung Anda. Tetapi bagaimana Anda menjalani kehidupan dengan beradaptasi dengan bintang-bintang yang hadir pada hidup Anda. Maka ketika Anda mendapatkan namanya bintang perampokan ini, yang harus Anda jaga adalah semangat Anda. Semangat Anda bahwa Anda terus dapat maju dan dapat berkembang. Karena pada tahun ini ada suatu keberuntungan pada diri Anda. Ada sesuatu masukan pada diri Anda. Bagi orang-orang yang bekerja tahun ini, Anda pun juga cukup baik untuk mendapatkan kesempatan. Tahun ini Anda juga mendapatkan namanya pengakuan. Akan tetapi ada hal khusus yang kurang, tambahan selain dari bintang perampokan, yaitu adalah bintang kesendirian. Untuk orang-orang bersio ular, tahun ini mereka juga mengalami namanya kesepian.
Kesepian ini jangan Anda bayangkan bahwa apabila Anda sudah menikah bahwa akan terjadi perpisahan, tapi bisa jadi walaupun Anda bersama, tetapi Anda mengalami kekosongan di dalam hati. Anda mengalami segala sesuatu yang Anda upayakan seperti Anda berjuang sendirian di dalam namanya hutan belantara. Sehingga Anda berjuang dan merasa sangat lelah. Sehingga dengan kelelahan tersebut Anda upayakan dan Anda terus berjalan. Inilah yang membuat diri Anda akan semakin rendah dan semakin down. Oleh karena itu, jagalah selalu semangat Anda walaupun Anda ada bintang perampokan pada diri Anda dan bintang kesendirian. Hal kedua yang akan saya sampaikan yaitu adalah untuk orang-orang bersio anjing. Nah, untuk orang-orang bersio anjing, Anda tidak perlu bersedih hati karena banyak orang yang bilang bahwa tahun anjing pada tahun naga adalah tahun yang disebut dengan tahun ciong. Adalah tahun di mana tahun ketidakberuntungannya. Di mana tahun ini apapun yang dilakukan oleh orang-orang bersio anjing tersebut mengalami banyak sekali hambatan dan rintangan. Orang-orang yang bersio anjing tersebut setiap kali dia melakukan namanya upaya bekerja lebih keras lagi dibandingkan orang lain. Tertutup oleh orang-orang yang bersio, mungkin bersio naga, bersio ayam, dan sio-sio lainnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bersio anjing tersebut jangan putus asa karena tahun ini saya selalu bilang, ingat tahun lalu, tahun ayam, mereka mengalami ciong juga. Mereka mengalami namanya hambatan dan tantangan. Tetapi bagi orang-orang yang tetap berupaya berjalan pada tahun 2023, tahun 2024 awal mereka mulai merasakan memetik hasilnya. Hal tersebut dilakukan karena mereka mendapatkan upaya dari tahun 2023. Nah, ada satu hal menarik di sini bagi orang-orang bersio anjing. Orang-orang bersio anjing di sini juga ada satu bintang yang menaunginya dan ini cukup meresahkan untuk orang-orang bersio anjing, yaitu adalah bintang rintangan. Nah, Anda bisa membayangkan ya, ini disebut namanya double ketidakberuntungan. Di mana saat ini Anda ciong dengan tahun naga, kemudian hadir bintang ketidakberuntungan pada diri Anda juga. Maka upaya yang Anda lakukan biasanya 1 kali sudah menghasilkan 10. Maka Anda harus lakukan upaya ini mungkin 5 kali. Atau kalau perlu 10 kali daripada yang Anda lakukan di awal. Baru menghasilkan hal yang sama. Bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi. Bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan MLM. Tahun ini adalah tahun tantangan buat Anda. Challenge sekali buat diri Anda. Karena apapun yang Anda upayakan tahun lalu cara kerjanya sama. Anda bertemu dengan banyak orang yang sama setiap harinya. Tahun ini Anda harus lipat gandakan dan mungkin Anda harus lipat 3 atau lipat 4. Sehingga dulu harus pertama kali cuma Anda 1 hari ketemu 5 orang, Anda mungkin harus ketemu 20 orang tahun ini untuk mendapatkan hasil yang sama. Tahun dulu mungkin Anda harus merasakan 5 kali Anda sudah mendapatkan posisi tertentu pada perusahaan Anda. Tahun ini mungkin dengan 20 kali, tapi pencapaiannya berkurang. Tapi itu juga ada namanya pencapaian. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, apapun yang Anda lakukan, belum tentu sesuatu yang Anda lakukan itu namanya tidak beruntung, tidak ada pencapaian. Yang namanya pencapaian ada namanya batasan-batasannya. Ada nama batasan bawah, batasan tengah, dan juga batasan atas. Oleh karena itu kalau misalnya Anda tidak bisa mencapai puncaknya, karena Anda saat ini mendapatkan bintang rintangan, maka tetap Anda bisa mendapatkan batasan tengah dan batasan bawahnya. Nah, ada satu hal yang menarik saya ingin sampaikan, perbedaan antara dukungan bintang dengan pelemahan bintang. Ketika kita berbicara namanya dukungan bintang adalah ketika Anda mengupayakan sesuatu hal yang lebih. Dia itu adalah sesuatu hal yang Anda kerjakan yang mungkin tahun-tahun sebelumnya tidak Anda kerjakan. Yang namanya pelemahan bintang, walaupun Anda tidak mengerjakannya, walaupun Anda tidak melakukan sesuatu upaya yang berbeda, maka hal ini yang mengikat Anda dari awal.
Mungkin bagi beberapa orang mengatakan, wah tidak adil. Karena kalau dukungan bintang saya melakukan upaya. Tetapi kalau rintangan bintang saya dari awal saya udah ditahan. Hidup ini bukan soal adil ataupun tidak adil. Tetapi bagaimana cara Anda menjalaninya. Belajar metafisika adalah belajar menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Menjadi seorang yang bijak bukan menjadi seorang yang tidak pernah mengalami namanya masalah. Menjadi seorang bijak adalah walaupun mendapatkan namanya masalah, tetapi tetap dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Tetap dapat mengontrol emosinya. Jadi apabila Anda tahun ini mendapatkan ketidakberuntungan, ditambah mendapatkan juga bintang ketidakberuntungan, maka tahun ini Anda belajar mengenai kesabaran. Tahun ini Anda belajar bagaimana cara menjalani hidup jauh lebih baik. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa setiap orang selalu berjalan dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Setiap orang kadang-kadang dengan dunia yang begitu menginginkan hal-hal yang cepat. Dunia yang kita selalu bilang saat ini adalah dunia yang instan. Segala sesuatu ingin semua serba cepat. Maka banyak hal yang kita lewatkan dan yang tidak kita syukuri sesaat kita melewati jalan-jalan tersebut. Saat Anda mendapatkan jalan yang lapang, saat Anda mendapatkan namanya keberuntungan, bisa jadi Anda langsung berlari dengan cepat. Anda tidak melihat kiri dan kanan Anda. Anda tidak melihat siapa yang membantu Anda. Anda tidak melihat proses-prosesnya. Yang Anda lihat adalah hasil yang Anda dapatkan. Tahun ini adalah tahun di mana Anda harus lebih melambat. Ketika Anda mendapatkan bintang ketidakberuntungan atau bintang yang melemahkan Anda. Maka tahun ini di setiap langkah-langkah Anda hargai semua proses-prosesnya. Anda lihat ke kiri dan lihat ke kanan. Siapa yang saat ini pernah membantu Anda? Siapa yang pernah selama ini yang dulunya Anda pernah membuat mereka sulit? Tahun ini adalah tahun untuk Anda membalas budi baik orang lain. Tahun ini adalah tahun bagaimana Anda mensyukuri hidup Anda jauh lebih baik lagi. Tahun ini Anda bisa mensyukuri apa yang sudah Anda dapatkan. Karena dengan rasa syukur tersebut dapat membawa pengaruh efek pelemahan menjadi lebih sedikit pada diri Anda. Banyak orang yang mengatakan kalau misalkan Anda mendapatkan bintang ketidakberuntungan, Anda cukup melakukan ritual-ritual tertentu, melakukan doa-doa tertentu sehingga mengusir semua ketidakberuntungan tersebut. Saya tidak selalu sepenuhnya langsung mengatakan iya terhadap hal tersebut bisa dilakukan atau tidak. Tetapi sebagai seorang manusia, kita harus berupaya menjadi seorang yang jauh lebih bijak, menjadi jauh orang yang lebih rasional. Jadi jangan selalu kita menjadi orang yang emosional, terbawa dengan emosi. Apabila Anda merasa saat ini, tahun ini Anda tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah Anda meratapi diri. Apabila Anda melakukan sesuatu hal yang merugikan diri Anda, maka ini juga akan membawa hal-hal yang buruk. Saya akan menutup dengan ada nama sebuah cerita. Ada suatu cerita di mana satu orang di sini adalah orang yang ahli metafisika, dia adalah seorang juga ahli feng shui juga, datang kepada satu orang yang di mana orang tersebut adalah orang biasa. Dia datang ke sebuah gubuk, sebuah tempat yang kurang baik. Nah, ketika waktu tersebut seorang yang ahli feng shui ini datang ke rumahnya, dia dalam perjalanan yang jauh, maka dia kehausan. Ketika dia kehausan, dia datang kepada orang tersebut minta minum. Nah, ketika menjadi seorang yang host yang baik, tuan rumah yang baik, dia akan memberikan minum kepada ahli metafisika tersebut. Nah, ketika diberikan air minum kepada ahli metafisika, ternyata ada campuran beras, ada campuran daunnya di sana. Di mana dianggap sama orang ahli metafisika bahwa air yang dicampur tersebut berarti tuan rumahnya tersebut tidak tulus untuk bisa memberikan air tersebut kepada dia. Airnya adalah air panas. Jadi ketika dia minum, dia harus meminum secara perlahan. Dan dia juga minumnya harus menyingkirkan kotoran-kotoran tersebut yang ada. Jadi dia minum secara perlahan. Dan di akhir cerita, singkat cerita,
ketika dia mau pulang, karena dia menawarkan diri, saya adalah sebagai seorang ahli Feng Shui, ahli metafisika yang terkenal. Saya akan membantu untuk mencarikan posisi rumah yang baik buat Anda. Kalau misalnya zaman dulu ada namanya posisi meja sembahyang, ya, meja buat ibadahnya mereka. Meja ibadahnya dibilang sama ahli metafisika, tolong dipindahkan menjadi posisi yang lebih baik lagi. Nah, akhirnya mereka nurut untuk memindahkan posisi meja ibadah tersebut. Singkat cerita, ahli metafisika itu pulang, di dalam pikiran ahli metafisika, dia ingin membalas dendam karena tidak diperlakukan dengan tulus. Sehingga posisi yang diberikan, yang diberitahukan adalah posisi yang paling merugikan bagi si pemilik rumah. Di dalam 2-3 tahun berikutnya, tiba-tiba si ahli metafisika harus berjalan ke sana lagi, dan dia kaget sekali. Ketika dia berjalan ke tempat kota yang sama, dia melalui jalan yang sama. Dia bertemu dengan rumah di lokasi yang sama, tapi rumah tersebut sudah berbeda. Rumah tersebut sudah menjadi lebih baik lagi. Si ahli metafisika tersebut menjadi sangat heran dan akhirnya dia masuk, dia datang ke dalam, dia bertanya, "Bukankah dulu saya pernah ke sini?" Orang tuan rumahnya tersebut mengatakan, "Betul, Bapak dulu pernah ke sini dan saya sangat berterima kasih. Karena berkat Bapak hidup saya berubah." Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata walaupun dia ditaruh tempat yang tidak beruntung, tetapi dia meyakini hidupnya selalu beruntung. Nah, maka selalu pastikan Anda memastikan untuk menonton terus program Roni Metafisika supaya hidup Anda jauh lebih beruntung lagi, karena Roni Metafisika akan membahas mengenai keberuntungan, karir, bisnis, usaha, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.